Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati pikiran kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas kasih setiamu, anugerahmu, kemurahanmu yang terus kau curahkan kepada kami. Kepada kami seluruh sidang jemaatmu GBI Alam Hotel ini Tuhan Yesus. Kami tetap merasa bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang hidup, Allah yang sempurna dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan hari-hari yang telah kau ciptakan Tuhan, kami lalui dengan penuh syukur. Karena Engkau bersama kami bersamamu. Engkau Immanuel di dalam kehidupan kami. Seluruh sidang jemaatmu GBI Alam Hotel ini Tuhan. Kami terus mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah daripadamu Tuhan. Keselamatan, perlindungan, pertolongan yang daripadamu nyata kami akui dan kami terima Tuhan Yesus. Sampai pada hari ini Tuhan, di pagi ini Tuhan kami mendapatkan napas hidup yang baru. Kesehatan tubuh jiwa raga kami yang baru. Terima kasih Allah Bapa. Engkau sungguh luar biasa baiknya bagi kami, bagi sidang jemaatmu Tuhan. Engkau mengetahui hati pikiran kami, rencana kami seluruhnya Tuhan. Kami tetap serahkan kepadamu Tuhan, ke tanganmu Tuhan Yesus. Di dalam keluarga kami masing-masing, anak menantu cucu kami tetap serahkan kepadamu Bapa di surga. Begitu juga hambamu yang sedang dalam perjalanan Tuhan. Kau berkati keselamatan, perlindungan sampai ke tempatmu ini Tuhan. Tempat ibadah kami memuji-muji menyembahmu Tuhan Yesus. Yang masih di dalam rumah Tuhan, jamah-jamah lawan hati pikir iman percayanya Tuhan. Bahwa Engkaulah sumber kekuatan, kemenangan, pengharapan di dalam hidup umatmu ya Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan Yesus, nyatakan Tuhan pada hari Sabatmu, hari yang kudus bagi kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih, puji, sembah, syukur kami Tuhan. Banyak dosa yang kami lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan Yesus. Kami lepaskan juga pengampunan sesama kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sepakat Tuhan ingin memuji-muji menyembah-Mu. Memuliakan, meninggikan nama-Mu, bersorak-sorai Tuhan. Nyatakan kepada mulut, lidah, hati kami Tuhan. Supaya kami turut campur tangan menyenangkan hati-Mu di dalam pribadi kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Muda Poltasian, berkati dengan hikmat marifat dari surga. Roh Kudus-Mu memimpin mengajarinya Tuhan, apa yang harus diperkatakan firman-Mu Tuhan. Supaya menjadi dasar hidup kami, karena firman itu adalah Engkau sendiri Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, puji, sembah, syukur kami kepadamu Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami akan mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Kami mengakui Tuhan, perjamuan kudus ini Tuhan Yesus kami lakukan setiap bulan. Karena Engkau tahu banyak dosa yang kami lakukan. Kau rela mati untuk kami akibat dosa yang kami lakukan Tuhan. Segala dosa Kau telah ambil Tuhan. Segala penyakit-penyakit telah Kau ambil di dalam nama Yesus. Terima kasih, puji, sembah, syukur kami Tuhan kepadamu. Berkati juga seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Dari Bapak Insinyur Niko Notoredarjo, Bapak Pendeta Bambang Yunan, Bapak Daniel Edi Pretno, para seluruh hamba-Mu yang ada di GBI Medan Plaza Tuhan. Pada hari Sabat-Mu mereka melayani-Mu Tuhan. Berkati dengan hikmat marifat dari surga Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi pada hari Sabat-Mu ini Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh dimensi gereja yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, Sumatera Utara dan Kota Medan Tuhan Yesus. Kau berkati keselamatan perlindungan daripadamu Tuhan Yesus. Berkati juga pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa Tuhan, supaya mereka mendapatkan hikmat kebijaksanaan dan hikmat takut akan Kau dalam menjalankan pemerintahan mereka masing-masing Tuhan. Khususnya pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Dari pemimpin yang tertinggi sampai terendah Tuhan, Kau berikan hikmat meripat dari surga. Kebijaksanaan dan awal hikmat adalah takut akan Kau di dalam menjalankan roda pemerintahannya Tuhan. Berkati pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang terkecil pun Tuhan. Di 37 provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, lingkungan Tuhan. Kami serahkan kepadamu Bapa. TNI Polri kami serahkan kepadamu. Kau berkati kebersamaan mereka dalam menjalankan pertahanan dan keamanan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkarya, Engkau berkuasa di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai terakhir. Ibadah 1 dan kedua kami serahkan kepadamu Bapak. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Kita siap beribadah, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Allah yang sangat mengasihi kami. Bapa yang sudah memberikan segala-galanya untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami hampiri Engkau pagi hari ini dengan penuh keberanian, dengan darah anak domba yang sudah melayakan kami untuk berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Ku
lebih lagi hari-hari ini. Kami butuh Engkau Roh Kudus mengurapi setiap kehidupan kami, menuntun setiap jalan-jalan kami, untuk kami tinggal dalam kehendak Bapa. Kami tahu saat kami mengikuti kehendak kami, seringkali kami menuju kebinasaan. Tapi kami percaya saat Engkau Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, maka setiap langkah-langkah kami akan Engkau tuntun Tuhan. Sehingga kami mengerti atas setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami menuruti setiap keinginan kami yang membawa kami kepada kebinasaan Tuhan. Urapi kami pagi hari ini. Biarlah kami boleh mengalami Engkau lebih lagi ya Roh Kudus. Penuhi kami lebih lagi Roh Kudus. Penuhi kami. Banjiri kehidupan kami. Kalau Roh-Mu yang kudus mengendalikan seluruh kehidupan kami. Engkau mengendalikan seluruh pikiran kami, hidup kami. Penuhi kami lebih lagi, penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Roh Kudus, penuhkan hidup kami. Roh Kudus, ubahkan hati kami. Roh Kudus, kami perlu kekuatan-Mu. Roh Kudus, Kau penolong kami. Roh Kudus, Kau penghibur dalam hidup kami. Roh Kudus, Roh yang dijanjikan Bapa bagi kami. Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, ajari kami. Roh Kudus, Engkau penolong yang diberikan Bapa bagi kami. Engkau yang mengajari kami segala sesuatu yang tidak kami mengerti dan tidak kami pahami. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami Roh Kudus, berjalan dalam kehendak Tuhan. Supaya kami tidak masuk dalam kebinasaan. Supaya keberhasilan menyertai setiap langkah-langkah kami. Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, kami sangat terbatas. Ajari kami segala sesuatu yang tidak kami pahami hari-hari. dengan urapan yang
Tuhan, Roh Kudus, jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Roh Kudus penuhi dengan urapanmu yang baru, urapannya kekuatanmu ku perlu Tuhan. Pimpinlah jalanku Tuhan, lah jalanku. Oh Roh Kudus, jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh Kudus penuhi hidupku dengan urapan yang baru, kekuatanmu ku perlu. Lah jalan-jalan kami Tuhan, Roh Kudus, jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan, denganmu ku percaya, ku dipulihkan, sekali lagi biar katakan dengan segenap hati. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi hidupku dengan urapan yang baru, kekuatanmu ku pimpinlah jalan-jalan kami Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan, denganmu ku percaya, ku dipulih, denganmu ku percaya, denganmu ku percaya, ku dipulih, denganmu ku percaya, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Haleluya. Bersamamu kami dipulihkan Tuhan, bersamamu kami akan melihat hal-hal yang tidak pernah kami lihat. Haleluya. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, Engkau Tuhan genapi janji-Mu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti
tepat. Mari lebih lagi dengan segenap hati katakan, ku percaya mujizat pasti terjadi, pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Mari angkat hatimu, katakan dengan segenap hati, ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Mari jemaat Tuhan saja angkat tanganmu, kita katakan, ku percaya pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin Tuhan, tiada yang tak mungkin bagi. Mari katakan dengan iman, ku percaya pasti terjadi, pasti Engkau Tuhan tepati janjimu. Mari sekali lagi dengan iman, angkat hati kita, katakan, ku percaya mujizat pasti terjadi. Sebab tidak ada yang tak mungkin bagimu Tuhan, tak mungkin bagimu. Katakan dengan iman, ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Tuhan, lebih lagi dengan iman, dengan segenap hati katakan, ku percaya mujizatmu, amin, pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami tahu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, syukur dan hormat kami hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Berikan salam kanan kiri, katakan shalom, selamat hari Minggu. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang menanti-nantikan mujizat Tuhan, ada kabar berita baik bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Bilang kanan kirinya sekali, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan malam hari ini, pagi hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya.
roh-Mu atas kami. Mari katakan roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, semoga dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama sekali lagi kita katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Mari katakan roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari gereja dimenangkan, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, amin, kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Berapa banyak kita tahu ada roh Allah di tengah-tengah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi katakan, ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan Hosana, 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 Hosana. Nah, terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi kita katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh, ada gerakan roh, ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yang sepakat bersama dengan saya silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mari bawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami. Berkaryalah Engkau terus di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh
dalam kehidupan kami. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di dalam setiap kami. Kami buka hati kami buka hidup kami. Biarlah Engkau Roh Kudus sepenuhnya bekerja atas kehidupan kami, menguasai seluruh kehidupan kami, dan memakai seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, dan pagi hari ini bawa kami untuk menikmati Engkau ya Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, bahwa setiap kami mendekat kepadamu, bahwa setiap kami untuk menghampiri tahta kemuliaan-Mu, bahwa kami pagi hari ini Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Shikina mata karabata karabata karabara bara bara. Shikina mayara labu. Bawa kami Tuhan untuk mendekat dalam hadirat-Mu. Urabata karabata 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 karabara bara. Bahwa setiap kami mendekat kepadamu, bahwa setiap kami mendekat kepadamu. Haleluya, haleluya. Ina mayara labaya se. Bahwa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati karya-Mu Bapa. Inamaya ralamu. Bahwa setiap kami masuk lebih dalam lagi, bahwa setiap kami mendekat kepadamu. Oh, pagi hari ini Tuhan, pagi hari ini biarlah Engkau menemukan setiap hati kami, Engkau menemukan setiap hidup kami menjadi persembahan bagi-Mu. Bahwa setiap kami ya Tuhan, Rabaya bahwa kami mendekat kepadamu. Menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa. Rabaya sana mayara labara bara 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 bara. Rabaya haleluya. Rabata karabata karabata bara 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 bara. Karabata karabata karabara bara 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 bara. Engkau memuaskan setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami, Engkau membaharui setiap kami. Karena mata karabata karabara bara bara bara. Karena mata karabata karabara bara 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 bara. Jesus. Terima kasih Tuhan.
Hadirat-Mu memuaskan setiap kami. Roh-Mu membaharui setiap kami pagi hari ini. Setiap kami yang datang dengan beban, setiap kami yang datang dengan pergumulan kami tahu saat kami ada di dalam hadirat-Mu, Kau memberikan kelegaan, kelepasan bagi setiap kami. Shikina batakara batakara batakara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Jikalau sebentar setiap kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi tempat ini, urapi hamba-Mu. Pakai firman-Mu untuk mengubahkan kehidupan kami, membaharui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Bagi-Mu segala puji, hormat, kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan di tempat ini? Haleluya, puji Tuhan. Ya, memasuki bulan yang ke-6, saya percaya penyertaan kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai, bahkan ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam tema yang baru ya dari gereja kita, keluarga besar GB Medan Plaza. Kalau bulan yang lalu Tuhan memberkati kita lewat tema itu bagaimana kita bangkit dan bersinar lebih terang sebagai murid Kristus. Ya, nah bulan ini maka ketika kita mengerti kita ini adalah murid-murid Kristus, maka untuk kita menjadi saksi, untuk kita boleh membawa terang Tuhan untuk kehidupan kita lebih bersinar kembali, maka bulan ini untuk kita bangkit dan bersinar lebih terang, maka perlu kita kemudian mengalami yang namanya Pentakosta. Amin. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan hari raya Pentakosta. Dalam hari raya Pentakosta itu ada sesuatu yang terjadi. Ya. Berbicara tentang Pentakosta yaitu berbicara tentang turunnya suatu ketetapan. Ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, maka selama 40 hari maka Musa itu naik ke Gunung Sinai dan kemudian dia turun membawa satu perintah, satu guidance, satu tuntunan bagi bangsa Israel. Ya, sehingga bangsa Israel memiliki hukum ketika mereka keluar dari bangsa yang selama 400 tahun lebih itu mengalami perbudakan. Tetapi ketika mereka keluar, mereka menjadi pribadi yang merdeka. Dan mereka diberikan satu hukum, yaitu hukum Taurat. Di dalam perjanjian yang baru, maka ada sesuatu yang baru juga yang Tuhan berikan dalam kehidupan para murid-murid pada waktu itu. Nah kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Maka dikatakan di sana ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat bersama-sama kita baca, 2, 3 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan dalam perjanjian yang baru, maka ada sesuatu yang baru yang kemudian Tuhan berikan. Suatu ketetapan yang baru, yaitu Roh Kudus diberikan pada saat Pentakosta kepada murid-murid.
Maka di ayat yang keempat yang kita baca tadi dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Amin. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa ya kita perlu Roh Kudus hari-hari ini? Sebagai murid Kristus kita sudah mengerti. Sebagai murid Kristus ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Menjadi syarat murid Kristus. Yang pertama dikatakan itu harus pikul salib. Yang kedua, maka kita harus siap untuk kemudian menderita. Ya. Yang kemudian yang ketiga, maka kita harus siap melepaskan. Ya. Sama menderita, melepaskan. Ya. Yang ketiga itu harus siap berbuah. Nah, ini ciri seorang murid. Nah, ketika kita baca ayat ini di ayat yang pertama, ya, sampai dengan ayat yang keempat, maka Roh Kudus itu dicurahkan, itu bukan kepada orang lain. Roh Kudus dicurahkan hanya kepada murid-murid. Dikatakan maka semua orang percaya berkumpul. Siapakah orang percaya yang berkumpul? 120 orang itu. Mereka itu adalah murid-murid yang kemudian berkumpul di satu tempat. Mereka menantikan Roh Kudus dicurahkan. Nah, garis bawahi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid. Kalau bukan murid, kira-kira Roh Kudus dicurahkan enggak? Nah, bulan lalu kita sudah diperlengkapi sebagai murid Kristus. Nah, saya berdoa semuanya bisa menangkap bahwasanya kita inilah murid Kristus. Murid Kristus tadi sudah saya katakan, siap pikul salib. Kemudian siap melepaskan apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, siap berbuah. Amin. Coba kita cek. Apakah setelah kita mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang murid Kristus, apakah ketiga ciri ini kita sudah miliki hari ini? Apakah kita sudah siap pikul salib, siap menderita oleh karena Kristus? Apakah kita sudah siap melepaskan apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kepunyaan kita, apa yang menjadi milik kita? Apakah kita sudah siap untuk kemudian mengikut Kristus? Apakah kita sudah berbuah? Ada buah kasih, ada buah sukacita, ada buah kebaikan, ada buah penguasaan diri yang kemudian keluar dari kehidupan kita. Pada waktu itu maka kita akan disebut sebagai murid Kristus. Ketika kita siap sebagai murid Kristus, maka Roh Kudus dicurahkan bagi pribadi seorang murid. Katakan amin. Berapa banyak yang siap jadi murid Kristus di tempat ini? Berapa banyak yang siap dipenuhi Roh Kudus di tempat ini? Amin. Nah, mengapa kita perlu mengalami yang namanya Pentakosta? Di Pentakosta, di ayat yang keempat tadi yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, maka murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagai seorang murid maka kita perlu yang namanya Roh Kudus. Katakan amin. Sebagai seorang murid kita perlu yang namanya Roh Kudus. Mengapa kita perlu mengalaminya? Nah, mari kita perhatikan. Di ayat yang ke-14 ya, dalam Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Siapakah Petrus? Petrus adalah murid Kristus. Petrus adalah rasul. Nah, ketika Yesus sebelum kejadian ini Kisah Para Rasul pasal yang kedua, maka kita melihat ke dalam pasal yang ke-20 dalam kitab Injil Yohanes. Maka seorang Petrus itulah seorang penakut.
ketika Yesus ditangkap dan dihadapkan kepada ahli-ahli Taurat, kepada mahkamah, maka Petrus itu seorang yang kemudian menyangkal Yesus. Dan kemudian dia pergi meninggalkan Yesus. Dan dicatat dalam pasal 21, dalam Yohanes pasal 21. Maka dia pergi meninggalkan apa yang menjadi panggilannya. Dia pergi kemudian melaut, mencari ikan sebagai seorang nelayan. Seorang penakut, seorang pengecut. Tetapi apa yang dialami oleh Petrus sebagai seorang murid Kristus, ketika Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat memenuhi Petrus yang seorang pengecut, seorang penakut, seorang yang menyangkal Yesus 3 kali. Maka di ayat yang ke-14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Mari kita bandingkan Bapak Saudara. Seorang Petrus yang pada waktu Yesus ditangkap dengan seorang Petrus sesudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ada dua sisi yang berbeda dan sangat jauh. Ada satu keberanian, ada satu kemampuan yang dialami oleh seorang Petrus yang dulunya pengecut, dulunya seorang penakut. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, maka dikatakan Petrus bangkit berdiri. Mengapa kita perlu mengalami yang namanya Pentakosta, yaitu Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita? Maka yang pertama Bapak Saudara, Roh Kudus akan membangkitkan keberanian dalam setiap kehidupan kita. Amin. Roh Kudus akan membangkitkan keberanian kita sama seperti seorang Petrus yang dulunya pengecut, dulunya penakut. Seorang hamba aja bertanya, bukankah engkau salah satu dari antara mereka? Oh tidak, kata Petrus. Bahkan dia berkata, aku tidak kenal dia. Padahal Petrus selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Dia berani berkata, aku tidak kenal dia. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan seorang Petrus, maka dia mengalami satu terobosan yang baru, yaitu mengalami, membangkitkan keberanian seorang Petrus. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Kita sedang mengalami ketakutan hari-hari ini. Saya tidak tahu ketakutan apa yang kita alami. Mungkin ketakutan, mungkin kita sebagai orang tua, kita mengalami ketakutan bagaimana nanti masa depan anak-anak kami. Bagaimana nanti ini sudah seperti ini. Sepertinya tidak ada masa depan. Kita khawatir. Mungkin kita berpikir anak kita usia sudah lanjut tapi belum berumah tangga. Kita khawatir. Kita takut. Atau mungkin anak-anak muda yang belum dapat pekerjaan atau belum dapat pasangan hidup, takut. Kita sama seperti Yesus. Apa Petrus? Mungkin takut, mungkin khawatir, mungkin cemas. Tapi dengar hari ini, kita perlu mengalami Pentakosta. Amin. Kita perlu mengalami Pentakosta. Beritahu samping kiri kanan, ibu, bapak perlu mengalami Pentakosta. Amin. Supaya apa? Supaya Roh Kudus memberikan kuasa, keberanian bagi kita. Membangkitkan keberanian. Keberanian itu apa? Untuk kemudian percaya kepada Tuhan yang memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga apa? Masa depan kita tidak takut. Karena apa? Masa depan sungguh ada. Amin. Harapan tidak akan pernah hilang bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Nah ini, Roh Kudus akan memberikan keberanian, membangkitkan keberanian. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Kudus akan memberikan, membangkitkan, dikatakan,
memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kita perlu mengalami Pentakosta Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengalami yang namanya Roh Kudus kemudian kembali dicurahkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita tidak takut menghadapi masa-masa yang sukar hari ini. Amin. Kalau kemarin dalam menara doa kita dalam 2 Timotius pasal yang ketiga saya sampaikan bahwasanya hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata masa yang sukar di sana disebutkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu perilous atau dangers. Jadi masa-masa terakhir, masa-masa akhir itu dikatakan masa-masa terakhir akan datang masa yang sukar dikatakan. Dengan kata lain akan datang masa yang berbahaya. Kita sedang hidup dan tinggal di masa-masa yang berbahaya. Sehingga di dalam ketakutan, dalam bahaya, kita perlu yang namanya keberanian. Amin. Menghadapi masa-masa yang berbahaya. Kita perlu Bapak Ibu Saudara yang namanya Roh Kudus. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah ketakutan yang ada, anak-anak Tuhan tampil bersinar sebagai terang. Amin. Tampil bersinar sebagai terang. Nah ini. Kita perlu yang namanya mengalami Pentakosta hari-hari ini. Supaya ketakutan itu kita kalahkan dengan apa? Dengan keberanian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita perlu mengalami yang namanya Pentakosta? Yaitu di mana saat Roh Kudus kemudian dicurahkan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita perhatikan ayat yang ke-44. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ketika kita baca nanti sepanjang pasal yang kedua, ketiga, keempat itu berbicara tentang banyak hal yang kemudian berubah yang dialami oleh murid-murid. Hal yang kedua yang kemudian dialami oleh murid-murid ketika mereka mengalami Pentakosta, maka yang kedua Pentakosta atau Roh Kudus dicurahkan, maka itu akan mempersatukan satu dengan yang lain. Amin. Maka Roh Kudus akan mempersatukan kita. Nah, murid-murid pada waktu Yesus ditangkap, ya disalib dan kemudian dikuburkan, maka murid-murid itu tercerai-berai oleh karena dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, putus asa. Nah, bahkan dalam Lukas pasal yang ke-24 ada 2 orang murid yang kemudian itu pergi meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke sebuah kampung yang namanya Emmaus. Mereka pergi meninggalkan karena mereka takut. Murid-murid tercerai-berai. Murid-murid berpisah satu dengan yang lain. Tetapi pada saat Roh Kudus dicurahkan, maka mereka itu kemudian berkumpul dan kemudian mereka diberikan kuasa. Untuk apa? Untuk kemudian mempersatukan satu dengan yang lain. Dan bukan hanya mempersatukan, dikatakan di ayat yang kita baca tadi. Maka yang ketiga, ketika mereka mengalami Roh Kudus atau Pentakosta, maka yang ketiga di ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-46, maka mereka bukan hanya bersatu, mereka bukan hanya disatukan satu dengan yang lain, tetapi mereka kemudian diberikan karunia untuk bermurah hati. Amin. Diberikan karunia untuk bermurah hati, ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, ayat 45-46. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah,
Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Yang ketiga, ketika ada satu kuasa terobosan mempersatukan satu dengan yang lain. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi lu, gue, enggak. Tapi mereka bersatu ketika mereka bersatu. Nah, perhatikan yang ketiga itu kemudian mereka diberikan karunia bermurah hati. Amin. Nah, kita lihat hari-hari ini. Ya, apakah kita sudah bermurah hati? Banyak orang-orang percaya, banyak orang Kristen yang tidak bisa bermurah hati. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, hari raya Pentakosta itu dicatat juga dalam perjanjian yang lama, itu disebut hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu itu yaitu hari raya pesta panen dikatakan. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika mereka merayakan hari raya 7 minggu? Dalam Imamat 23 ayat yang ke-22 dikatakan, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Supaya semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Pada saat hari raya 7 minggu atau Pentakosta dalam perjanjian yang lama, maka dikatakan orang-orang yang kemudian merayakan panen raya, mereka tidak mengambil semua hasil, mereka meninggalkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang miskin. Mereka diajar untuk kemudian bermurah hati, berbagi kepada sesama supaya apa? Supaya tidak ada yang berkekurangan. Demikian juga dalam perjanjian yang baru, maka hal yang sama terjadi. Di ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-46 tadi kita baca, maka tidak ada seorang pun dikatakan yang berkekurangan. Selalu ada dari mereka yang kemudian menjual hartanya. Untuk apa? Untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Kalau ditanya Bapak Ibu Saudara, sudah ada yang menjual hartanya di tempat ini untuk dibagi-bagikan? Ada yang berani? Coba lihat samping kiri kanan, ayo. Ada rumahnya, ada tanahnya. Nah, ini belum terjadi. Ya. Tetapi Alkitab mencatat di hari-hari terakhir. Ya. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua bangsa dikatakan. Ini yang kita rindukan Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atas setiap gereja Tuhan, kalau Roh Kudus turun ke atas murid-murid, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk bermurah hati. Katakan amin. Kita dibuat Tuhan tidak menjadi pelit. Ada yang holit? Holit mangging. Kita berdoa di tempat ini tidak ada yang pelit. Amin. Karena orang kikir tidak masuk dalam kerajaan surga. Mana kita pilih? Kita holit, tidak masuk kerajaan surga, atau kita bermurah hati, kita masuk kerajaan surga. Tanyalah dulu yang di sampingnya, mana yang dipilih. Ada jawabannya. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita perlu yang namanya Roh Kudus. Amin. Untuk apa? Bukan berarti Bapak Saudara kita punya tanah langsung jual. Pak, kata Bapak itu langsung jual, bagikan. Enggak juga. Ya. Artinya apa?
kita kemudian bermurah hati memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Sebagai warga gereja, sebagai murid Kristus, kita saling memperhatikan. Mungkin kita tidak punya uang, tapi apa yang kemudian kita bisa bagi orang lain? Apa yang kita bisa perbuat untuk membantu orang lain? Apa yang kemudian kita kerjakan supaya apa? Supaya orang lain diberkati. Kalau ini kita lakukan Bapak Saudara, tidak ada yang berkekurangan. Tidak ada yang hidup dalam meminta-minta. Karena apa? Satu dengan yang lain. Itu saling memperhatikan. Karena apa? Karena kita berkata, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Ketika kita bermurah hati, maka tidak ada yang memisahkan kita. Bukankah hari-hari ini orang kaya, orang yang punya uang itu tidak bisa bersama-sama dengan orang yang miskin? Kita melihat situasi keadaan yang begitu jauh jarak. Tetapi kehidupan jemaat mula-mula ketika mereka mengalami yang namanya Pentakosta, semuanya bermurah hati. Karena apa? Karena berkata, engkau adalah saudaraku, engkau adalah sahabatku. Ketika kita punya saudara, apakah kita siap melihat mereka berkekurangan? Ada yang kita yang siap melihat saudara kita berkekurangan? Atau saudara kita yang dalam kesusahan? Atau sahabat kita yang kemudian punya masalah kita tidak tolong? Itu bukanlah sahabat, itu bukanlah saudara. Saudara kita harus memperhatikan. Sahabat haruslah kita perhatikan. Amin. Coba perhatikan kiri kanan, itu saudara kita, sahabat kita, atau musuh kita. Kalau musuh kita, ya sudah, gak usah kita bermurah hati. Bahkan Alkitab berkata kita juga bagi musuh kita harus bermurah hati. Dengan cara bagaimana? Melepaskan pengampunan bagi mereka. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah mari Bapak Saudara, kalau kita mengerti Bapak Saudara, ya, Mazmur pasal yang ke-24 berkata, langit dan bumi adalah kepunyaan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah kepunyaan Tuhan. Maka kita akan mengerti ketika Tuhan percayakan sesuatu dalam hidup kita, maka itu bukanlah milik kita. Amin. Ketika kita tidak mengerti ini, maka kita tidak akan pernah bermurah hati dengan orang lain. Kenapa? Kita menganggap, oh ini kan milikku. Ini kan kepunyaanku. Dan itu akan terjadi hari-hari ini. Karena apa? 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, manusia kan mencintai dirinya sendiri. Tidak tahu berterima kasih, akan mementingkan diri sendiri. Di tengah-tengah kepentingan ini, di tengah-tengah manusia mencintai dirinya, maka kita sebagai murid-murid Kristus harus bangkit dan tampil bersinar lebih terang. Katakan amin. Makanya perlu kita mengalami yang namanya Pentakosta. Supaya apa? Setiap kita diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan untuk kemudian memperhatikan orang lain dengan cara bagaimana? Bermurah hati. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sekali lagi, berapa banyak yang mau bermurah hati di tempat ini? Ayo tunjukkan sama samping kiri kanannya. Ya. Pulang dari tempat ini masih sempat sarapan pagi. Nanti tanya, belum sarapan, ayo sama-sama saya traktir. Di sebelah itu ada lontong, di sebelah ada mie. Ayo, sama-sama tunjukkan. Ya. Amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Saudara, Pentakosta ya, akan memampukan kita, membuat kita itu kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Ketika murid-murid mengalami yang namanya Pentakosta, maka murid-murid itu diberikan kemampuan, keberanian, membangkitkan keberanian. Kemudian itu kemudian memberikan
menyatukan satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir itu kemudian bermurah hati. Saya percaya dengan cara demikian maka kita akan bangkit dan bersinar lebih terang di tengah-tengah keadaan yang sukar, di tengah-tengah keadaan yang berbahaya. Sehingga ketika orang melihat sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka mereka juga akan mengalami sinar kemuliaan nama Tuhan. Untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan Yesus sampaikan, apa itu? Memuridkan semua bangsa menjadi murid Kristus. Maka setiap kita, supaya kita menjadi murid Kristus yang bangkit dan bersinar lebih terang, maka kita harus mengalami yang namanya Pentakosta. Katakan amin. Berapa banyak yang siap mengalami Pentakosta? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Yalah, pagi hari ini kami mengalami yang namanya Pentakosta. Setiap kami diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dengan kuasa yang sama, maka itu akan membangkitkan keberanian kami untuk kami boleh memberitakan firman-Mu, tidak takut kepada masa depan, tidak takut kepada persoalan pergumulan yang kami alami. Sehingga kuasa-Mu juga ya Tuhan lewat Roh Kudus yang akan memampukan kami bersatu-satu dengan yang lain, bahkan membuat hidup kami untuk bermurah hati. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman. Jikalau sebentar Tuhan kami akan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah, kami dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu lewat kematian dan kebangkitan-Mu. Kami boleh mengingat karya-Mu yang luar biasa. Tuhan, kuduskan roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Dan kami siap ya Tuhan dibaharui, dipulihkan, bahkan dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan roti dan anggur. Ada yang belum, Bapak Ibu Saudara boleh lambaikan tangan untuk dilayani, ada di depan satu. Perjamuan kudus juga bagi orang yang percaya, anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur, kita persiapkan hidup kita. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami untuk setiap pelanggaran kami. Ampuni kami untuk setiap kelalaian kami. Ampuni kami atas setiap dosa kami. Layakkan kami Tuhan hari ini untuk dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan setiap kami untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Bapak Saudara, sebelum kita mengambil, mari jikalau ada ganjalan dalam hati kita, mari lepaskan. Ampuni. Jikalau ada yang bersalah, mari lepaskan pengampunan. Inamata karabata karabarabara. Inamata karabarabarabara. Terima kasih Bapa. Layakkan kami Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangun roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Hinamata karabarabarabara. Hinamayaralabayaralabayaralabu. Haleluya.
sudah melayakan setiap kami, memulihkan kehidupan kami. Kami pulang dari tempat ini tidak akan pernah sama lagi. Kami mengalami Pentakosta, kami mengalami pembaharuan, diberikan keberanian untuk menyatukan satu dengan yang lain, bahkan untuk bermurah hati satu dengan yang lain ya Tuhan. Sehingga sinar kemuliaan-Mu itu terpancar bersinar lewat kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, pengumuman tambahan dari saya Bapak Ibu Saudara, untuk bulan depan perjamuan kudus kita akan dilakukan di minggu yang pertama ya. Bulan Juli, khusus bulan Juli, maka perjamuan kudus yang biasanya kita lakukan di minggu kedua, kita lakukan di minggu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan yang lalu di ibadah yang kedua saya sudah sampaikan, di minggu ini di setiap bulan dalam perjamuan kudus kita akan memberikan satu kali persembahan khusus untuk pembangunan. Ya, nanti kita setelah persembahan yang kedua, maka nanti akan disediakan kotak di depan. Kita memberi dengan sukacita untuk apa? Untuk pembangunan. Ya. Nah, doakan Bapak Saudara seperti yang saya sampaikan bulan lalu, mungkin bulan Juli atau paling lama Agustus kita akan pindah ke satu tempat tidak jauh dari tempat ini. Ya, kita akan pindah, kita butuhkan biaya yang cukup besar. Ya, cukup besar. Tempatnya hampir lebih kurang sama dengan tempat ini ya. Namun tempatnya lapangan parkir itu cukup luas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ragu-ragu bawa kendaraan bermotor ke tempat ini, bawa mobil, di sana nanti sudah bisa bawa mobil masing-masing karena parkirnya luas ya. Bagi Bapak Ibu Saudara juga yang terbeban untuk tempat yang baru, kontrak dan perlengkapan yang lain, nah nanti boleh memberikan persembahan khusus, dituliskan, dimasukkan dalam amplop persembahan untuk tempat yang baru ya, untuk kontrak ataupun pembelian peralatan untuk tempat kita yang baru, tidak jauh dari tempat ini ya. Mungkin dari tempat ini lebih kurang 200 meter ya, lebih kurang 200 meter kita bisa jalan kaki ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertemuan pengerja besok ya, pertemuan doa dan pengerja besok di sekretariat jam 7 malam ya. Seluruh pengerja wajib hadir. Ya, demikian, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta sepekan, informasi gereja sepanjang seminggu ke depan, dan kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya, bersiap baju
kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk ibadah kami yang pertama. Kami diberkati lewat firman-Mu, kami diberkati lewat ibadah kami. Tuhan, berkat-Mu berlimpah bagi seluruh umat-Mu yang datang membawa seluruh persembahannya Tuhan hari ini. Bapa, kembalikan berlipat kali ganda. Kamu berkati keluarga, kamu berkati pribadi, kamu berkati pekerjaan, usaha, studi, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu, Engkau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap umat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang maha dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kehidupanmu hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.